Nah, pagi ini langsung saja saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul hanya Tuhan yang bisa menghentikan peperangan. Itulah peperangan persoalan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita buka ayatnya dalam Mazmur pasal 46. Kita baca mulai ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saudara ya. Saya baca ayat 9, lalu saudara 10 bergantian, nanti 12-nya sama-sama. Begitu ya, saya baca ayat 9 begini kata firman Allah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Lanjutkan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat 11 ya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, mari bersama kita baca 2 dan 3. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara perhatikan langsung saja ya. Saya mau terangkan ayat ini dari ayat ke ayat sama saudara secara kontekstual khotbah pengajaran firman pagi ini. Perhatikan ayat 9 dikatakan, ayat 10 saya gabung jadi satu. Lihat, perhatikan dengan baik. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Ini yang kita pakai judul firman Tuhan pagi ini. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan peperangan, apalagi yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Bapak Ibu Saudara, dari 2 ayat yang barusan kita baca dalam Mazmur 46 ayat 9 dan ayat 10, kalau memang kita mesti memperhatikan, apa yang kita mesti memperhatikan di sini? Yang kita harus perhatikan, lihat ayat yang ke-9. Ini yang harus kita perhatikan. Pergilah, dikatakan perhatikan, pandanglah pekerjaan Tuhan. Inilah yang kita mesti perhatikan pagi ini saudara. Pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihat pekerjaan Tuhan. Tahu saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini? Apa pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan dalam kehidupan kita umatnya? Apa pekerjaannya? Di ayat yang ke-9, 10 dikatakan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Lalu ayat 10 ini yang saya mau soroti, saya sampaikan sama saudara. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Apalagi yang mematahkan busur panah, terus menumpulkan tombak dan seterusnya. Inilah hari-hari terakhir, masa-masa peperangan kehidupan begitu luar biasa yang kita mesti perhatikan. Apa pekerjaan Tuhan? Apa yang dia lakukan, yang dia kerjakan atas kehidupan kita umatnya? Ini yang dikerjakan. Dia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dan saya pakai judul, karena memang hanya Tuhan yang bisa menghentikan peperangan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan keributan, kerusuhan, persoalan, pencobaan, ujian hidup dalam hidup kita. Saya ulang, hanya Tuhan yang bisa menghentikan peperangan, persoalan dalam hidup kita. Dia yang mematahkan busur panah, dia yang menumpulkan tombak yang tajam. Kita digambarkan dalam ayat 9 dan 10 ibaratnya dalam sebuah peperangan kehidupan saudara ya. Sampai ada ancaman bahaya. Apa itu? Busur panah diarahkan ke kita. Sampai yang kedua dikatakan tombak yang tajam diarahkan sama kita. Tapi ayat ini menjamin pekerjaan Tuhan sama kita. Tuhan gak diam. Tuhan bukan cuma melongo liatin kita. Justru dalam situasi peperangan yang semakin hebat ini, ada yang Tuhan sedang kerjakan atas umatnya. Pandanglah kata Tuhan, lihatlah, perhatikan pekerjaan Allah. Apa pekerjaannya? Menghentikan peperangan yang kita hadapi. Kalau toh ada busur-busur panah diarahkan kita, dipatahkan sama Tuhan. Kalau ada tombak yang tajam yang diarahkan kepada kita, yang bisa membahayakan kita, bisa membinasakan kita, mengancam keselamatan kita, tombak yang tajam pun ditumpulkan, bahkan dipatahkan oleh Tuhan. Makanya
Paulus pernah berkata begini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Makanya Roma 8, kalau Anda mulai baca pasal 3 ayat 31, itu kalau gak salah di ayat 35, Paulus berkata begini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ingat ayat itu? Ya. Nah ini terima kasih ada ayatnya. Apakah penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan atau bahaya, ini peperangan atau pedang yang tajam ya yang diarahkan pada kita. Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari 7 situasional yang sangat genting dan mengandung bahaya besar. Paulus berkata, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Pandanglah pekerjaan Tuhan, karena Dia yang bisa menghentikan peperangan. Segala macam pedang, busur, panah, peperangan tidak akan bisa mengalahkan kita. Makanya di ayat 37, sebab dalam kesemuanya itu, 37 katakan apa? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena siapa? Oleh Dia yang mengasihi kita. Karena Tuhan. Makanya kita belajar dari ayat ini, hal yang pertama kita mesti belajar percaya, perhatikan, pandang. Dalam situasi peperangan yang semakin hebat, ingat, karena memang hanya Tuhan yang bisa menghentikan peperangan dalam hidup kita. Keributan, masalah dalam hidup kita. Jadi poin pertama yang kita mesti perhatikan. Situasi kita berada dalam peperangan ini. Tapi percayalah hanya Tuhan yang bisa hentikan peperangan kita. Makanya di ayat berikutnya 11-12 muncul kalimat ini. Yang pertama kita dikasih kesadaran. Ada peperangan, Tuhan sanggup menghentikan peperangan. Makanya Tuhan ngomong begini dalam ayat ini, diamlah dan ketahuilah. Susunannya memang begini, dibikin begini, urut-urutannya. Sebab kalau kita nggak bisa diam, kita nggak mungkin bisa tahu. Kalau kita nggak bisa diam, kita nggak bisa kenal, nggak bisa ketahuilah, kenallah. Ini kalau dalam terjemahan yang lain, disalin kata begini, diamlah itu teduhlah, tenanglah, dan kenallah, dan ketahuilah. Anda dan saya kalau gak bisa diem, ribut dengan masalah, membesar-besarkan masalah, ya gelisah dengan masalah, gak bisa teduh hadapi masalah, gak bisa tenang hadapi masalah, membesarkan masalah yang kita ributkan peperangan masalah kita, gak bisa diem gitu, gak bisa teduh dan tenang, gak mungkin kita bisa tahu, gak mungkin kita bisa kenal bahwa akulah Allah, gak bisa kenal Tuhan. Gak bisa tahu, gak bisa kenal siapa Tuhan Allah kita sebenarnya. Padahal Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya berharap lewat firman pengajaran pagi ini, Anda itu tahu betul, kenal betul kepada siapa saudara itu percaya. Kita percaya kepada Tuhan Allah yang kuasanya tanpa batas. Yang kuasanya luar biasa, yang kuasanya hebat. Lebih hebat dari setiap peperangan kehidupan kita. Tapi saya ingin ulang garis bawahi. Ada dan saya gak pernah bisa ketahui, gak bisa kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita gak diem. Makanya urut-urutannya memang benar begini. Gak boleh dibolak-balik. Nomor 1 tetap nomor 1, nomor 2 tetap nomor 2. Jangan dibalik nomor 2 jadi nomor 1. Gak mungkin. Mesti diam dulu. Teduh dulu. Tenang dulu hadapi masalah, baru bisa kenal siapa Allah. Diamlah dikatakan. Kalau kita bisa diam, makanya setiap peperangan kita yakin Tuhan bisa kasih kemenangan, menghentikan peperangan kita. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara pagi ini sementara Anda sedang doa pagi, menyembah Tuhan, mendengar firman, saudara adalah orang yang menghadapi peperangan. Saya senang ketika membaca komen-komen saudara di antara saya berkata begini, yang pendeta katakan dalam firman Allah tadi itu saya pendeta. Ketika saya bicara soal serong dari dosa, yang jauh dari Tuhan itu saya. Yang berdosa yang pendeta katakan itu saya. Doakan saya supaya saya bisa bertobat. Itu mengaku ya chatting saudara. Itu luar biasa. Adakah Anda seperti ini pagi ini bahwa Anda sedang menghadapi peperangan kehidupan? Ada pertempuran kehidupan yang besar Anda hadapi. Rasanya gak mau diam, tapi Tuhan bilang sama kita, diam. Kalau Tuhan katakan diam, tenang, Dia tunjukkan dirinya. Karena aku Allah, Dia tunjukkan kuasanya. Aku Tuhan Allahmu, kamu diam hadapi peperangan. Sebab aku yang bisa hentikan peperangan.
mau keributan, mau kerusuhan, pertempuran besar kehidupan, Tuhan jamin, Tuhan yang bisa hentikan peperangan. Tombak busur panah dipatahkannya. Makanya dalam satu peristiwa ketika Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya berjalan di atas air. Ingat peristiwa itu ya. Ada dua peristiwa yang berbeda kan yang Anda mesti paham kalimat Tuhan. Ketika perahu mau tenggelam di Danau Galilea, Yesus tolong para murid berjalan di atas air. Murid-murid ketakutan, cemas, ribut dengan masalah, ribut sama gelombang, membesarkan angin taufan. Sehingga Yesus yang datang mereka gak bisa tahu, gak kenal itu siapa yang datang. Mereka teriak ketakutan karena ribut gak bisa diam. Mereka bilang apa? Itu hantu, itu hantu. Itu Matius 14. Ketika mereka berkata itu hantu, lihat ayat 27. Sama-sama kita baca. Apa kata Tuhan kepada para murid ketika ketakutan? Itu hantu, itu hantu. Ribut gak bisa tenang. Tuhan katakan ini dengan keras. Mari sama-sama baca. 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan berkata kepada siapa? Tenanglah. Tuhan berkata kepada siapa? Diam, tenang, teduhlah. Kepada siapa? Apakah kepada taufannya yang mengamuk? Apakah kepada gelombangnya yang besar yang mau bikin hancur perahu para murid? Bukan. Yesus berkata tenang, Yesus berkata diam, Yesus berkata teduhlah. Itu bukan kepada gelombangnya yang besar, bukan kepada taufan yang besar. Kepada siapa? Kepada para murid-murid yang hatinya ketakutan, yang mulutnya ribut, meributkan taufan. Sehingga Yesus yang datang mereka bilang hantu, gak bisa lihat, gak bisa kenal siapa Tuhan. Kenapa? Gak bisa diem, gak bisa tenang, mesti tenang. Makanya Yesus sebelum tolong mereka, sebelum danau yang bergelombang, taufan yang mengamuk bagaikan peperangan kehidupan yang besar, itu bisa diam dan tenang. Yesus tenangkan dulu hati para murid. Yesus diamkan, teduhkan dulu hatinya. Tenang dulu, aku ini Tuhan Allahmu, jangan takut. Yang membuat kita gak tenang ternyata ketakutan kita. Yang membuat kita gak bisa diam mulut kita ternyata ketakutan kita. Adakah di antara saudara sedang takut dengan peperangan pertempuran hidupmu? Dengan taufan hidupmu? Dengan gelombang hidupmu? Tuhan katakan apa? Diam, aku ini Tuhan Allahmu, jangan takut. Mesti diam dulu. Ya, makanya kalau kita bisa diam, baru kita bisa mengetahui. Ketahuilah, kalau kita kembali kepada Mazmur tadi, bahwa diamlah dan ketahuilah. Kalau kita bisa diam, maka urutan berikutnya susunannya, ketahuilah bahwa akulah Allah. Baru kita bisa kenal, tahu siapa itu Tuhan. Tapi mesti diam dulu. Seringkali kalau kita nggak diam, kita nggak mungkin bisa kenal. Ada satu ayat, coba Matius pasal yang tadi nggak sempat catat saya saudara ya. Coba tunjukkan multimedia. Matius pasal yang Markus pasal yang keempat. Ini ayat 39 ya, sampai dengan ayat 41. Saya baca saja ayat dengan cepat. Ia pun bangun, dikatakan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam, tenanglah. Nah di sini badainya dibikin diam, dibikin tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, yang tadi gak bisa diam, gak bisa tenang. Mengapa kamu begitu takut? Jelas ya ketakutan. Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama kita baca dong ayat 41. Sama-sama keras 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Apa dikatakan? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Perhatikan kalimatnya. Siapa gerangan orang ini? Mereka gak kenal siapa Yesus sebagai Tuhan Allah. Makanya mereka berkata, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka menganggap Yesus cuman guru. Cuman seorang nabi biasa, manusia biasa yang cuman bisa mengajar kayak saya. Makanya mereka begitu danau, gelombang, peperangan, taufan yang besar. Tuhan katakan diam, teduhlah, tenanglah. Langsung diam itu gelombang. Langsung teduh itu gelombang dan angin taufan. Mereka berkata begini,
siapa gerangan orang ini sampai angin dan danau taat nurut kepadanya? Siapa? Gak kenal kan? Gak tahu siapa Tuhan. Pantesan ditaruhnya di buritan. Pantesan ditaruhnya di belakang. Petrus yang di depan atau murid lain yang di depan. Mereka berkata ini, saya bisa mengatasi ini. Saya udah pengalaman dengan ini semua. Saudara lihat. Saudara lihat. Akhirnya akibatnya apa? Mereka teriak-teriakan ketakutan. Tuhan bikin teduh. Dari ayat ini kita belajar. Supaya kita bisa tahu siapa Tuhan. Kenal Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kita mesti diam. Jadi kalau hari ini di antara saudara sedang menghadapi satu peperangan yang mungkin hebat Anda katakan. Kesulitan peperangan hidup yang luar biasa. Tetap tidak berubah jawabannya. Untuk mengalami peperangan itu menang ya. Kuncinya adalah diam. Diam dalam arti gini, percaya. Diam dalam arti gini, membuat kita nanti tahu siapa itu Tuhan. Mungkin saya terangkan sedikit tentang kata diam sama saudara supaya memahami. Untuk apa sih kita diam gitu. Kata diam dalam diam dan ketahuilah, kata diam dalam terjemahan asli bahasa Ibrani itu disalinnya dengan kata rapah. Yang pertama, rapah, diam. Kenapa kita mesti diam pendeta hadapi peperangan? Ini besar loh masalahnya. Nanti ini bahaya. Tapi Tuhan katakan, firman katakan, kita saudara mesti diam. Kenapa suruh diam? Karena kita menyadari yang pertama arti rapah adalah keterbatasan kekuatan diri kita. Kenapa sih mesti diam? Ya. Jangan seperti Petrus malah di depan, Yesus taruh di buritan. Justru kita mesti diam, kenapa? Dengan titik kesadaran begini bahwa kekuatan kita itu terbatas. Saya tahu setiap saudara punya kekuatan, setiap kita punya daya. Tapi ingat, kekuatan kita terbatas. Saudara mungkin punya pengalaman pekerjaan. Semua kita pasti punya pengalaman hidup karena kita punya masa lalu. Sudah melewati masa lalu sampai hari ini kita ada kan. Kita punya pengalaman di masa lalu. Punya kepintaran, punya keahlian, punya kekuatan. Anda mungkin punya uang yang banyak. Anda punya pekerjaan yang mapan dan bagus. Tapi apapun Alkitab katakan diam. Karena keuangan saudara, kehebatan saudara, Alkitab katakan apa? Terbatas. Makanya Tuhan katakan hadapi peperangan, nasihat firman, kamu mesti diam. Kamu mesti sadar untuk kita bisa diam, kita harus berada pada titik kesadaran bahwa kemampuan kita, kekuatan kita, keuangan kita, keahlian kita, semua yang kita ada pada kita itu terbatas. Kalau orang Kristen anak Tuhan, dia nggak sadar, tidak menyadari bahwa dia terbatas. Orang kalau nggak sadar dia terbatas, merasa diri hebat, merasa punya pengalaman, merasa saya pintar S2 kok. Saya punya uang yang banyak, pendeta mau apa gitu. Saya orang berpengalaman mau apa. Orang kalau merasa hebat, merasa punya kemampuan di dalam dirinya, susah dia datang sama Tuhan. Susah dia disuruh diem. Susah dia mengandalkan Tuhan. Susah untuk dia mempercayakan hidupnya dalam masalah dihadapi, sulit. Sulit untuk datang sama Tuhan kalau dia gak sadar di titik bahwa kemampuan dalam dirinya itu terbatas. Ya, sehebat-hebatnya kita, seluar biasanya kita, kemampuan ada dan saya dibanding Tuhan gak ada apa-apanya. Tetap kemampuan kita terbatas, kemampuan Tuhan tanpa batas tak terbatas. Makanya kita mesti sadar, kata diam itu begini, menyadarkan kita gini, aku terbatas. Tuhan gak terbatas. Hari ini apapun peperangan hidupmu, Anda mesti sadar ada terbatas. Kalau Anda sadar terbatas, ya serahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ketika Anda percaya sama Tuhan, nanti Anda akan terbuka dibikin tahu. Oh ternyata Tuhan itu Allah yang hebat ya. Ternyata Tuhan lebih besar kuasanya tanpa batas. Untuk bisa tahu Tuhan Allah, kuasa Tuhan Allah kita, mesti diam dulu, tenang. Sebab kalau nggak diam, saudara, nggak mungkin kita bisa kenal dia. Diam dalam arti apa? Sadar kita terbatas. Orang kalau banyak duit silakan. Tapi waktu sakit, dokter nggak bisa tolong, baru di situ dia tahu, aduh terbatas. Seringkali ketika orang merasa, wow kenalan saya orang hebat. Sama, orang hebat pun terbatas kekuatannya. Kedua, dengan cepat yang kedua, saudara ya. Diam atau rapa itu artinya begini, ya berhentilah sejenak, ya meredahlah sejenak, tenanglah sejenak, dan seluruh kepanikan, dari seluruh kepanikan dalam kehidupan lalu rileks.
Diam dalam arti apa? Relax, tenang, jangan panik. Diam itu berarti nggak boleh panik, saudara ya. Jangan panik, tapi tenang sejenak dan relax. Ya, dalam arti begini, karena kita tahu kita terbatas, tetap pijakannya adalah nomor satu. Kenapa sih kita mesti relax? Kenapa kita mesti tenang? Kenapa kita nggak boleh panik? Pijakannya nomor satu. Karena kita tahu kita terbatas. Kita mau bisa bikin apa dalam hari peperangan kehidupan seperti ini? Selalu saya kembali kepada memori yang terjadi 2020. Dengan datangnya coronavirus menimpa dunia ini. 200 lebih negara bahkan hampir seluruh dunia itu panik. Dan ternyata lumpuh total. Nggak bisa bikin apa-apa. Dunia pendidikan berhenti. Apalagi olahraga pun berhenti, stadion-stadion gak ada sepak bola, tinju ya ada, semuanya gak ada, berhenti. Dunia keartisan yang gemerlap pun berhenti, sampai pelayanan gereja pun sempat berhenti, saudara. Lalu timbul yang namanya multimedia, media sosial semakin gencar. Tapi datangnya virus itu mengingatkan kita, oh iya, sebetulnya datangnya coronavirus itu pembelajaran buat kita bahwa kita terbatas. Coba kalau kita panik terus, kita bisa bikin apa? Makanya relax, tenang, diam. Supaya apa? Mungkin saya dengan cepat melangkah pada kalimat berikutnya. Tujuannya ini, supaya kita bisa tahu siapa Tuhan. Gak boleh panik, diam, gak boleh meributkan masalah. Anda kenal peribahasa ini ya, tong kosong nyaring bunyinya. Apa sih tong kosong bunyi nyaring? Orang yang banyak bicaranya tapi gak ada isinya. Banyak bicaranya gak ada kualitasnya, jontrongnya gak ada. Itu yang terjadi pada orang yang panik hadapi masalah. Gak ada apa-apanya. Kuasa Tuhan gak ada, kekuatan Tuhan gak ada. Gak boleh tong kosong nyaring bunyi. Saya berdoa, gak ada di antara kita anak Tuhan yang seperti ini. Tong kosong nyaring bunyinya, imannya seperti ini. Orang kalau banyak bicara biasanya gak ada isi. Tetapi orang yang berdiam diri bisa diam, bisa tenang, bisa rileks. Biasanya dia lebih tenang waktu menghadapi segala macam masalah dalam kehidupan. Ketika kita bisa diam, baru coba kita lihat ayat berikutnya 11 dibilang begini. Ketahuilah, akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Baru kita bisa tahu. Kata tahu itu pakai kata yadah, mungkin sedikit saja saya terangkan di sini. Kita memang dalam menghadapi peperangan kehidupan, dalam hidup iman Kristen kita harus belajar mengetahui dengan cara melihat. Nanti kita akan lihat kok pertolongannya. Tuhan Allah itu hebat. Ya, melihat bahkan melakukan observasi, baca di Alkitab, belajar cara mengenali, memahami Allah. Mengenal Tuhan penting. Ini yang selalu saya sampaikan sama saudara soal mengetahui tentang siapa Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Jadi artinya dari awal sampai pertengahan yang saya ajarkan sama saudara, Anda tahu Tuhan yang bisa menghentikan peperangan. Kamu diam, jangan panik, relaxlah. Sadar kamu terbatas, nanti aku yang tolong kamu, hanya Tuhan bisa hentikan peperangan. Maksudnya apa? Saya sodorkan sama saudara. Ingat saudara ya, dari sini kita belajar begini, observasi dalam hidup kita. Bahwa ternyata sebetulnya masalah kita itu, saya suka katakan, bukan pada persoalan atau pencobaan yang kita hadapi. Masalah kita bukan pada peperangannya yang hebat, bukan pada pencobaannya, bukan pada persoalannya masalah kita. Masalah kita di mana orang Kristen? Masalah kita seringkali pada umumnya kebanyakan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang kita itu kurang mengenal siapa Tuhan. Cuman tok kosong nyaring bunyinya, itu masalahnya. Kalau maafkan ya saya katakan begini, kalau orang Kristen, kalau anak Tuhan dalam pengikutannya, kepercayaannya pada Tuhan, yang menjadi masalahnya dia adalah persoalan, masalahnya dia adalah peperangan, masalah dia hanya ujian hidup. Artinya dia belum kenal siapa Tuhannya. Saya berharap Anda bisa paham di sini ya. Masalah kekristenan bukan pada persoalan. Masalah orang Kristen bukan pada peperangan masalah yang besar. Bukan itu. Kalau kita ikut Yesus, percaya Yesus, ternyata masalah kita cuma di situ. Masalah kita persoalan, kena persoalan mundur, kena persoalan nyalakan orang, kena persoalan tinggalkan pelayanan. Itu namanya kasih kita jadi kurang. Itu namanya masalah kita memang persoalan.
ikut Tuhan, kalau masalah kita masih persoalan, berarti kita belum kenal siapa Tuhan. Saya berharap tentunya lewat pengajaran firman Allah ini, terbukalah mata rohanimu, kenallah siapa Tuhan. Mengenal Tuhan ini penting saudara ya. Ini kalau saya teruskan terlalu panjang. Matius 7, 21, 23. Tuhan tolak orang gak mengenal dia. Walaupun dia protes kan. Ayat 22. Ya, aku telah mengadakan mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Bahkan bernubuat demi namamu. Loh ini orang pelayanan, ini orang hebat. Tapi Tuhan berkata begini. Hanya kamu dari hadapanmu. Dari hadapanku sebab aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Kejahatannya di mana coba? Mengusir setan itu kan bagus, mana jahat. Karena gak kenal Tuhan sebetulnya. Aku gak mengenal kamu, berarti kita gak mengenal dia dong. Kenapa gak mengenal dia? Ikut Tuhan, yang kita ributkan cuma masalah. Persoalan kita, masalah kita ikut Tuhan hanya pada peperangan. Kalau orang panik hadapi peperangan, orang mulai cemas, gelisah. Yang dibesarkan keributan masalah. Itu menunjukkan dia gak tahu, gak kenal siapa Tuhan yang dia percaya. Makanya saya mau beranjak dengan cepat. Lihat ayat berikutnya saudara ya. Ini ayat saya terangkan, mungkin saya lewat saja tapi sedikit saja. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pakai kata Allah. Allah itu Elohim. Saya sering terangkan ini. Elohim itu artinya Supreme God. Supreme God, Allah pada posisi tertinggi. Nah ini penting, mungkin sedikit saya terangkan ya. Elohim atau Allah itu menunjukkan apa ya, kualitasnya dia. Posisi yang tertinggi, keunggulannya tidak bisa dikalahkan, tertinggi. Makanya ada istilah Allah yang maha tinggi. Elohim itu Allah pencipta langit dan bumi. Posisinya tertinggi, supreme dia, tertinggi. Tinggi itu bicara potensi sebetulnya. Tinggi, jabatan tinggi itu kan potensi. Kenapa saya katakan tinggi potensi? Ini saja ya, ini kunci mobil. Ini kalau saya bicara tinggi ya, ini kalau saya lempar cuman mungkin berapa senti ya, 30 senti lah. Saya jatuhkan di atas kepala saya, ya mungkin gak apa-apa, hanya sakit sedikit. Tapi kalau lebih tinggi lagi 1 meter, kira-kira bagaimana kepala saya? Agak benjol sedikit. Kalau ditinggikan lagi 1 kilometer ke atas, apa yang terjadi? Kena kepala saya. Kayaknya bukan cuma bocor saudara ya, bisa kelenger saya, bisa pingsan saya. Bahkan mungkin ada akibat yang lebih parah yang kita gak tahu. Kenapa? Karena dia lebih tinggi. Kenapa saya katakan tinggi itu bicara potensi, bicara kekuatan, bicara dampaknya begitu hebat. Nah Allah kita berkata begini, diam, ketahuilah, hadapi peperangan kamu mesti diam. Jangan panik, diam. Aku yang bisa hentikan peperangan. Relaxlah, sadar kamu terbatas makanya kamu diam. Untuk apa? Supaya kamu kenal, supaya kamu bisa tahu, aku ini Elohim. Aku ini adalah Supreme God, Prime God, Allah yang tertinggi. Tapi masalahku tinggi. Allah kita lebih tinggi dari masalah kita. Tapi masalah saya hebat. Elohim itu artinya juga dia Allah yang hebat. Coba tunjukkan gambar ini berikutnya. Ya, artinya Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang benar. Masalah saya besar, Tuhan kita lebih besar. Sudahlah saudara, dia perkasa, dia Tuhan yang benar lagi. Jadi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya peperangan hidupmu, Tuhan kita lebih besar. Ya, makanya ada kalimat ini, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dia tertinggi. Semua yang di bumi gak ada yang seperti dia. Sudahlah, hari ini diam tenang. Apapun peperangan saudara, Tuhan bisa bikin diam. Danau yang bergelombang, tofan yang mengamuk, Tuhan katakan diam, tenanglah, langsung tenang. Dia yang bisa menghentikan badai hidupmu, peperangan hidupmu. Bagaimana caranya? Hati kita tenang. Kalau kita tenang gak panik, kita baru bisa lihat Tuhan. Oh ada Tuhan, dunia meninggikan dia. Yang terakhir dengan cepat, yang terakhir. Ayat 12. Diamlah, Tuhan semesta alam dikatakan menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Perhatikan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Menyertai kita. Siapa menyertai kita? Tuhan semesta alam. Allah yang Supreme God tadi bahkan pakai kata Tuhan semesta alam. Kenapa pakai kata semesta alam? Menunjukkan dia Tuhan yang besar, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang benar. Alam itu besar. Contoh yang paling kecil saya kasih sama saudara. Coba Anda pergi ke tempat alam.
tempat gunung misalnya tinggi. Barangkali kalau di kota nggak usah ke gunung. Anda naik di apartemen saudara. Apartemen yang tingkatnya sangat tinggi. Begitu ada di tempat yang tinggi, Anda lihat sekitar saudara. Yang pertama indah pada waktu malam. Pemandangannya indah. Yang kedua apa? Tak terbatas jangkauan yang Anda lihat. Anda lihat, wih indah. Itu di depannya ada lebih indah lagi. Tapi pemandangan kita, cara melihat kita terbatas. Ternyata yang kita lihat alam itu tak terbatas. Melebihi batasan kita. Di sana masih ada lagi. Itu namanya alam semesta. Dia Tuhan semesta alam, Allah semesta alam. Dia tak terbatas kuasanya, dia besar. Naik ke gunung, itu yang Anda lihat. Indah yang pertama, yang kedua, wih indah. Tapi terbatas yang kita lihat. Di depan sana mungkin ada jauh lebih besar, jauh lebih indah. Saya mau bilang sama saudara, hari ini percaya, ketahuilah, kenalah Tuhan kita Tuhan yang tinggi. Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Tak terbatas kuasanya. Kalau danau yang mengamuk, taufan yang keras Tuhan bisa teduhkan, Tuhan tenangkan. Saya percaya badai peperangan hidupmu Tuhan bisa menghentikannya. Sebagai tanda dia menyertai kita. Saya percaya di masa-masa sukar ini masih ada Tuhan ya yang mengerjakan kemenangan dalam hidup kita.